Al-Quran, Surat Al-Qasas, ayat 1 sampai 88. Fasin. Itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk kaum beriman. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Sesungguhnya dia, Fir'aun, termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Kami berkehendak untuk memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi, Mesir, itu, menjadikan mereka para pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Kami pun berkehendak untuk meneguhkan kedudukan mereka, Bani Israel, di bumi dan memperlihatkan kepada Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka, Bani Israel. Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, Musa. Jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkanlah dia ke sungai, Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih. Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul. Kemudian keluarga Fir'aun memungutnya agar kelak dia menjadi musuh dan penyebab kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya adalah orang-orang salah. Istri Fir'aun berkata kepadanya, "Anak ini adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi kita atau kita mengambilnya sebagai anak." Mereka tidak menyadari bahwa anak itulah Musa yang kelak menjadi sebab kebinasaan mereka. Hati ibu Musa menjadi hampa. Sungguh, hampir saja dia mengungkapkan bahwa bayi itu adalah anaknya. Seandainya kami tidak meneguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Dia, ibu Musa, berkata kepada saudara perempuan Musa, "Ikutilah jejaknya." Kemudian dia melihatnya dari kejauhan, sedangkan mereka, pengikut Fir'aun, tidak menyadarinya. Kami mencegahnya, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum kembali ke pangkuan ibunya. Berkatalah dia, saudara perempuan Musa, "Maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?" Lalu kami mengembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya serta tidak bersedih, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Setelah dia, Musa, dewasa dan sempurna akalnya, kami menganugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Dia, Musa, masuk ke kota ketika penduduknya sedang lenggah. Dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi, seorang dari golongannya, Bani Israel, dan seorang lagi dari golongan musuhnya, kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari golongan musuhnya. Musa lalu memukulnya dan tanpa sengaja membunuhnya. Dia berkata, "Ini termasuk perbuatan setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas-jelas menyesatkan." Dia, Musa, berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Dia, Allah, lalu mengampuninya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, karena nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, tuntunlah aku, sehingga aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berbuat durhaka." Karena peristiwa itu, dia, Musa, menjadi ketakutan berada di kota sambil menunggu akibat dari apa yang dilakukannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak-teriak meminta pertolongan lagi kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau adalah orang yang jelas-jelas sesat." Ketika dia, Musa, hendak memukul orang yang merupakan musuh mereka berdua, dia, musuhnya, berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini."
dan tidak bermaksud menjadi salah satu dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu, maka lekaslah engkau keluar dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut dan waspada. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Ketika menuju ke arah negeri Madian, dia, Musa, berdoa, "Semoga Tuhanku membimbingku ke jalan yang benar." Ketika sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya, dan dia menjumpai di belakang mereka ada 2 orang perempuan sedang menghalau ternaknya dari sumber air. Dia, Musa, berkata, "Apa maksudmu berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum para penggembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia." Maka dia, Musa, memberi minum ternak kedua perempuan itu. Dia kemudian berpindah ke tempat yang teduh, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan, rezeki, yang Engkau turunkan kepadaku." Lalu datanglah kepada Musa salah seorang dari keduanya itu sambil berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Ketika Musa mendatanginya dan menceritakan kepadanya kisah dirinya, dia berkata, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Dia, ayah kedua perempuan itu, berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Jika engkau menyempurnakannya 10 tahun, itu adalah suatu kebaikan darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Dia, Musa, berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atas diriku lagi. Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." Maka, ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu dan berangkat dengan istrinya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan dekat api." Maka ketika dia, Musa, mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan, Musa dari arah pohon di sebidang tanah yang diberkahi. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Lemparkanlah tongkatmu." Maka ketika dia, Musa, melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular kecil yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, ia akan keluar dalam keadaan bercahaya. Putih bukan karena cacat. Dekapkanlah kedua tanganmu jika engkau takut. Itulah 2 mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau tunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik." Musa berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seseorang dari mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Adapun saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku." Dia, Allah, berfirman, "Kami akan menguatkanmu dengan saudaramu, dan kami akan berikan kepadamu berdua hujah, mukjizat. Maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami.
Kamu berdua dan orang yang mengikutimu adalah para pemenang. Ketika Musa mendatangi mereka, Fir'aun dan pengikutnya, dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, "Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami tidak pernah mendengar ajakan ini dari nenek moyang kami dahulu." Musa menjawab, "Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung." Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selainku. Wahai Haman, bakarlah tanah liat untukku untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Sesungguhnya aku yakin bahwa dia termasuk para pendusta." Dia, Fir'aun, dan bala tentaranya bersikap sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Kami menghukum dia, Fir'aun, dan bala tentaranya. Kami menenggelamkan mereka ke dalam laut. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang zalim. Kami menjadikan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong, dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini, sedangkan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran. Dan engkau, Muhammad, tidak berada di sebelah barat lembah suci tua ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang, dan engkau, Muhammad, tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, tetapi kami telah mengutus rasul-rasul. Dan engkau, Muhammad, tidak berada di dekat Tur, gunung, ketika kami menyeru Musa, tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, "Ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, agar kami mengikuti ayat-ayat engkau dan termasuk orang mukmin?" Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran, Al-Quran, dari sisi kami, mereka berkata, "Mengapa tidak diberikan kepadanya, Muhammad, seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua pesihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu. Katakanlah, Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran, niscaya aku mengikutinya, jika kamu orang yang benar. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan sungguh, kami telah menyampaikan perkataan ini, Al-Quran, kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya, Al-Quran. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya, Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang Muslim. Mereka itu diberi pahala 2 kali, karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu.
Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Sungguh engkau, Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci, yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagimu dari sisi kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan, maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil. Dan kamilah yang mewarisinya. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri, kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal, tidakkah kamu mengerti? Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, surga, lalu dia memperolehnya dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi? Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Dan ingatlah pada hari ketika Dia, Allah, menyeru mereka dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka? Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami. Dan dikatakan kepada mereka, serulah sekutu-sekutumu. Lalu mereka menyerunya, tetapi yang diseru tidak menyambutnya, dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan, sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk, dan ingatlah, pada hari ketika Dia, Allah, menyeru mereka dan berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul? Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu, karena itu mereka tidak saling bertanya. Maka adapun orang yang bertobat dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka, manusia, tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi, Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, segala puji baginya di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan dan kepadanya kamu dikembalikan. Katakanlah, Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah, Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Dan adalah karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka? Dan kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kebenaranmu. Maka tahulah mereka bahwa yang hak, kebenaran, itu milik Allah, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan. Sesungguhnya Karun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya,
Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dia, Karun, berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku." Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah dia, Karun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, "Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Karun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, "Celakalah kamu, ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar." Maka kami benamkan dia, Karun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya, Karun, itu berkata, "Aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau, Muhammad, untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah, Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dan engkau, Muhammad, tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir, dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau, Muhammad, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Al-Quran, Surat Al-Qasas, ayat 1 sampai 88.